terus berharap kepada Tuhan, maka Engkau akan menjadikannya semuanya baik adanya ya Tuhan. Terkadang kami kecewa mengikut Engkau, ragu-ragu, khawatir, tetapi lewat firman pada saat ini meneguhkan kami kembali, menguatkan kami kembali, memulihkan iman percaya kami kembali ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah bagi kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus urapi kami. Kami percaya tanpa pengurapan daripada Roh Kudus, tanpa bimbingan daripada Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami tidak mampu untuk menelaah firman-Mu ini ya Bapa. Siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau Allah yang besar, tiada taranya. Oleh karenanya Tuhan, kami fokuskan setiap hati dan pikiran kami untuk dijamah oleh Roh Kudus dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Abraham yang sudah memberikan kesempatan, dan juga seluruh majelis maupun penatua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga pada jemaat terkasih yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan 2 dan di penghujung bulan Februari di tahun 2024 ini. Mungkin sudah banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita selama kurang lebih 2 bulan ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah membuat perencanaan-perencanaan yang indah di dalam 1 tahun ini, di dalam buku agenda Bapak Ibu. Rencana-rencana yang indah di dalam keluarga, rencana-rencana yang indah di dalam profesi masing-masing, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam bisnis. Bahkan anak-anak muda mungkin yang sedang berkuliah mempunyai target-target yang memang memiliki IPK yang terbaik. Perlu saya katakan, semuanya itu baik adanya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan justru harus memiliki suatu tujuan yang jelas, yang pasti. Hanya terkadang yang menjadi suatu masalah, bahkan menjadi suatu dilema di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini terkadang yang membuat anak-anak Tuhan linglung ketika menjalani hari-harinya, kecewa menghadapi hari-harinya. Ada alasan-alasan tertentu Bapak Ibu Saudara, kenapa mungkin jemaat sudah malas beribadah? Karena kurang percayanya akan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar dalam satu tema. Mari kita persiapkan Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kepada kita semuanya Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara boleh dilihat di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman yang sudah kita dengarkan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan karena kecintaan kita membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu Saudara, rencana-rencana yang indah itu tidak salah
sebagai anak Tuhan. Kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sama halnya Bapak Ibu Saudara kepada kita saat ini. Firman ini diperdengarkan kepada kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Atau masih ada di tempat ini yang meragukan keselamatannya? Saya rasa tidak ada lagi. Semuanya sudah menerima kepastian keselamatan itu, karena itu adalah hal yang terpenting dan utama di dalam hidup ini. Namun tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sebatas ketika kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah lewat anaknya yang tunggal di kayu salib, darahnya tertumpah. Tidak hanya sebatas menerima keselamatan tersebut. Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang diaspora, pengikutnya, ya, tercerah berai. Dan ternyata mereka pada saat itu memang sedang menghadapi suatu kesulitan, penderitaan, di dalam mempertahankan imannya, di dalam mempertahankan Tuhannya di dalam imannya. Mungkin kita tidak berdarah-darah saat ini ketika kita mempertahankan iman kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita pribadi. Mungkin kita tidak berdarah-darah, atau mungkin kita tidak seperti jemaat yang disampaikan oleh Yakobus ini pada saat itu, yang benar-benar dalam tekanan. Tetapi mungkin saat ini kita juga mungkin sama, masih mempertahankan iman kita, walaupun wujudnya berbeda yang sedang dialami oleh jemaat pada saat itu. Namun tantangan hidup pasti ada, persoalan hidup pasti ada. Tantangan juga umat Tuhan, hamba Tuhan, pasti terkadang melewati badai hidup, pencobaan, tantangan yang mungkin membuat dia hanya ada dua pilihan: mundur atau maju, mengikuti arus dunia atau melawan arus dunia. Itu akan menjadi pilihan. Dan kitab Yakobus ini, kalau kita membaca Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kosong. Oleh karenanya, ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, supaya Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata sudah memiliki iman, ketika dia menghadapi pencobaan, badai hidup, kesulitan hidup, penyakit, ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang menjadi langkah kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa respon kita terhadap situasi tersebut? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita mengingkari firman Tuhan. Tidak bisa kita hidup tanpa firman Tuhan. Kalau kita dikatakan orang beriman, iman itu timbul hanya dari pendengaran akan firman Tuhan. Sudah jelas. Rasul Paulus berkata yang kuhendaki adalah mengenali dalam kuasa dan kebangkitannya. Kata mengenal di sana Bapak Ibu Saudara bukan sekedar tahu firman Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak bisa menolak itu, kita tidak bisa menepis itu. Tetapi justru mengalami Tuhan itu harus lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Apalagi? Dan ku diberi bayang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Secara manajemen yang kita baca tadi, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14, khususnya ayat yang ke-13. Secara manajemen, apalagi di perusahaan, apalagi di organisasi, ini bagus adanya. Dia akan berangkat ke kota apa? Sudah jelas kota Anu. Tinggal setahun dan mendapat untung. Manajemennya itu sudah bagus. Namun ada makna yang tersirat di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Di ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14. Tujuannya kemana sudah jelas. Berapa saja di kota Anu itu sudah jelas.
Tujuannya apa? Untuk mendapatkan untung. Kita berbisnis, di dalam 1 tahun ini mungkin ada target. Kita akan pergi ke kota mana, dan kita memiliki satu target akan mendapatkan untung sekian dan sekian. Itu baik adanya. Justru harus ada manajemen, quality manajemen namanya. Harus. Gereja juga seperti itu. Memiliki satu quality manajemen. Bagaimana pelayanan ini? Para pelayan apakah sudah rapi melakukan pelayanan itu? Manajemen itu bagian dari manajemen. Ya. Kehadiran jemaat bagaimana? Sesuai dengan harapan kan? Dalam ibadah pertama dan ibadah kedua. Kalau tidak sesuatu harapan, kalau tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, supaya ini kursi terpenuhi, berarti harus kita cari apa yang menjadi kendalanya. Hanya ketika orang menemukan masalah dalam dirinya atau mengalami suatu masalah dalam dirinya, terkadang dia langsung menyalahkan Tuhan, terkadang dia langsung menyalahkan sekelilingnya, terkadang dia langsung menyalahkan si A dan si B. Tidak langsung belajar kepada firman Tuhan. Yakobus ini mengajarkan kepada kita tadi itu secara manajemen bagus. Namun diingatkan kembali, engkau tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Manusia itu seperti uang, sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Di sini ada 2 hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara di dalam renungan firman pada ibadah pertama ini kepada kita para pelayan dan juga jemaat Tuhan. Yang pertama kita akan melihat bahwa tema pada saat ini adalah manusia berencana, Tuhan yang berkehendak. Mengapa saya katakan Bapak Ibu Saudara manusia berencana, Tuhan yang berkehendak? Itu boleh dilihat dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rencana di hati manusia, namun keputusan Allah lah yang terjadi, Tuhanlah yang terjadi. Ternyata ada satu pelajaran yang penting yang kita harus pelajari dalam kitab Yakobus ini. Di dalam membuat satu rencana juga di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Poin yang pertama, libatkan Tuhan di dalam perencanaan tersebut. Itu yang menentukan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah kita? Kenapa? Kita harus menyadari, karena kecenderungan manusia itu sangat sulit mempercayakan dirinya kepada Allah. Kecenderungan sifat manusia itu sangat sulit mempercayakan hidupnya, dirinya kepada Sang Pencipta. Padahal dia Allah yang luar biasa. Dia sudah berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9. Rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Itu sudah jelas. Bahkan dikonfirmasi dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, penuh dengan harapan, masa depan yang kilang gemilang. Sudah Tuhan jamin itu bagi kita anak-anak Tuhan. So, anak-anak muda atau semua kita orang tua yang ada di tempat ini, apa yang membuat kita khawatir lagi dalam hidup ini? Tuhan sudah menjamin bahwa anak-anak Tuhan memiliki harapan yang pasti, masa depan kilang gemilang. Kembali saya katakan tadi, di dalam proses hidup ini, menjalani hari-hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian. Yakobus mengajarkan kita untuk membuat satu perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena sifat manusia itu sangat sulit mempercayakan dirinya kepada Sang Pencipta. Alasan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, setiap rencana yang kita tulis itu tergantung pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal secara pribadi Tuhan kita itu, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, sejauh itulah kita membuat rencana hidup di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, gereja, dan seterusnya, sosial. Kalau rencana-rencana yang indah itu di dalam cita-cita, mewujudkan keinginan, cita-cita seperti ini, anak-anak saya mau seperti ini, kalau hanya sebatas memuaskan
kehidupan pribadi diri sendiri atau memuaskan daging manusiawi, itu tidak sampai kepada pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita mengenal secara pribadi Yesus yang kita sembah itu, kita akan membuat perencanaan yang indah. Ketika saya sudah sukses, ketika gaji saya yang tadinya 5 juta, saya akan sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, ketika Tuhan limpahkan berkatnya, 1 bulan itu pendapatan naik menjadi 10 juta. Masihkah konsisten untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik waktu, baik tenaga, baik materi? Atau ketika sudah target 30 juta 1 bulan pemasukan, misalnya ini Bapak Saudara, jalannya jadi berbeda. Hari Minggu, Sabtu itu sudah langsung menuju puncak, tidak ke gereja lagi. Apakah itu pengenalan yang benar akan Tuhan? Pastinya tidak. Tetapi ketika Rasul Paulus berkata yang kukehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, itu sudah jelas Bapak Ibu Saudara, berarti hidupnya itu dalam kitab Galatia, bukannya aku lagi tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Berarti kita hidup harus di dalam kasih tersebut. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini penting sekali, masih panjang, masih ada 10 bulan lagi ke depan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, dengar baik, kita tidak tahu apa yang terjadi. Seperti kitab Yakobus ini, ada suatu makna tersirat, bahkan sudah dijelaskan. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat dan ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini ada suatu makna kesombongan. Ada suatu makna kesombongan di dalamnya. Peristiwa yang sangat mengejutkan saya, karena anak-anak Tuhan harus memiliki kesaksian hidup yang nyata dalam pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang sedang dialami dan berkaca, bertolak kepada firman, bukan fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita berkaca kepada fenomena-fenomena yang ada di dunia ini, mungkin Bapak Ibu Saudara kita susah bersatu. Kenapa? Pilihan aja kita berbeda kok. Ya, ada pilih nomor 2, ada pilih nomor 3 kemarin yang nyoblos itu, ya kan? Tapi kan kita sini diam-diam, itu nomor berapa sih? Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, bangsa ini sedang merencanakan 5 tahun ke depan program kerjanya. Sebagai anak-anak Tuhan, ini bagian kita juga, tanggung jawab kita banyak berdoa untuk bangsa ini. Karena pergantian presiden itu biasanya menteri akan ganti. Ketika menteri pendidikan ganti lagi kurikulum. Orang tua repot lagi. Seragamnya harus ini, buku harus ini, beli ini lagi segala macam. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah presiden nanti akan dilantik. Kita tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah firman Tuhan, berkaca kepada firman Tuhan. Hari Senin yang lalu, minggu yang lalu, tepat seperti masih jam 10, 9, kita ada memakamkan jemaat penutupan peti. Saat itu saya memimpin ibadah, tapi sudah mau selesai, sudah mau tutup peti hari Senin kemarin. Belum aja tutup peti itu, tiba-tiba ponakan saya sendiri, kalau orang Batak itu bere, telepon saya, peti itu belum tertutup. Jenazah masih ada di situ jemaat. Tulang, paman, kalau bahasa Indonesia paman, kalau orang Batak itu tulang. Dia nangis, tulang katanya. Mama sudah tidak ada katanya. Itu di Sungai Anggrek Bekasi. Sedangkan saya pelayanan di waktu itu ada itu di Tangerang Selatan, di Bakti Jaya Pocis, kan jauh jarak. Di mana sekarang? Di rumah sakit. Dia tidak tahu apa yang mau diperbuat. Akhirnya selesai
Selesai peti ditutup, saya tidak lagi ikut ke pemakaman, dalam penguburan, saya langsung berangkat ke Bekasi. Itu kakak saya Bapak Ibu, Ito. Ya. Secara manusia sedih karena saya masih lajang masih bersama kakak saya. Dan ponakan itu ada 3, 1 yang belum married. Ya. Dua-duanya sudah married dan sudah punya anak. Tapi akhir hidupnya itu meninggal di anaknya yang bontot, sehingga tidak tahu berbuat apa-apa. Tulang apa yang saya perbuat? Tidak tahu, saya gini-gini. Saya urus semuanya. Dan puji Tuhan, hari Selasa besoknya dalam ibadah semuanya berjalan dengan baik. Dan saya tanya apa penyakitnya? Tidak ada tulang. Sehat, mamang sehat. Jantung enggak. Jantung biasanya kan kalau mayatnya itu mungkin hitam lah, apalah, pokoknya ada tanda-tanda. Enggak ada. Bahkan dia baru menimang-nimang cucunya baru 10 hari lahir, baru 10 hari, baru 10 hari. Itu lagi bahagia-bahagianya. Comel anaknya, cucunya misalnya dicubit-cubit, disayang-sayang, dipeluk-peluk. Tetapi ini adalah rahasia Allah tentang kematian itu pasti bagi manusia. Ini menyadarkan peristiwa tersebut, Bapak Ibu Saudara, ekonomi baik mungkin, apalagi waktu suaminya kakak ipar masih hidup. Sekarang yatim piatu anak ponakan saya itu yang tidak sakit-sakitan, tetapi Tuhan berkehendak yang terbaik. Dia panggil itu. Secara daging pasti sedih, nggak bisa dipungkirin. Yang namanya secara manusia, secara ikatan emosional itu pasti sedih adanya. Tetapi ini mengajarkan suatu peristiwa yang pasti bahwa manusia kelak akan mengalami yang namanya habis bernapas, mati, menjadi jembatan emas untuk bersama Bapa yang kekal di surga. Itu jembatan emas kematian. Ada yang takut mati di sini? Semua takut. Siap atau tidak siap Bapak Ibu Saudara? Mungkin anak-anak muda, mungkin aduh saya belum menikah Pak Pendeta. Mungkin orang tua, saya mau melihat anak saya diberkati, menikah, saya punya cucu. Itu tidak salah. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, siap atau tidak siap, kita harus memang siap untuk dipanggil Tuhan. Jadi apa yang kita sombongkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Kekayaan kita kan? Dia punya usaha itu. Mobil kerennya, dia punya alat berat, tapi tinggal semuanya. Bahkan saya perhatikan, waktu di peti mati itu tidak ada apa-apa. Mayat itu seperti itu, waktu di peti mati emasnya nggak dibawa. Kerennya berapa unit itu nggak dibawa, nggak dimasukin ke peti. Rumahnya ada berapa, mobilnya ada berapa, nggak dimasukin ke peti. Cuma itu aja kain kapan, sama ulus lah. Orang Batak ulus biasanya. Nggak ada, nggak lebih dari itu. Umur masih paruh baya. Masih 50 berapa lah, nggak nyampe 55 mungkin. Ya. Masih ada yang Bapak Ibu Saudara sombongkan di dunia ini. Popularitas kan, kesuksesan kita dalam berbisnis kan. Hari ini, detik ini, walaupun firman ini sudah biasa kita dengarkan, tetapi di dalam perenungan kita yang semakin mendalam, Roh Kudus akan bekerja mengajarkan kepada kita bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Kapan Tuhan datang, rencana-rencana yang indah yang timbul dari hatiku ini, Tuhan, hati nuraniku, kiranya Roh Kudus yang membimbing itu, sehingga tidak terwujud nantinya. Saya tidak akan kecewa Tuhan, saya tidak akan mempersalahkan Tuhan, saya tidak meninggalkan ibadah, saya tidak meninggalkan pelayanan, bahkan saya tidak mengingkari iman saya. Itu pastinya. Sekalipun itu terwujud cita-cita atau keinginan atau tujuan hidup saya sepanjang tahun ini, saya mau berani berkata kepada Tuhan, to God be the glory. Ada yang mau berkata amin? Amin. Ya, itu dia. Dia mati tersenyum. Kakak saya, aduh
secara hati itu ngeri sekali. Mati itu tersenyum, biasanya agak apa gitu ya, setelah di make upin gitu ya, jadi kembali kayak anak gadis lagi gitu, mayat itu. Kan ada orang mati itu dalam sedih gitu atau sedang kayak marah gitu ya, tapi ini kayak senyum aja gitu. Aduh, cepat sekali, singkat sekali. Hidup itu seperti uang, manusia itu seperti uang, sebentar kelihatan lenyap. Makanya Ayub berkata, dia menyesali hari kelahirannya. Dia menyesali, bayangkan, karena banyaknya pencobaan yang dihadapi. Dan dia berkata, hidup itu seperti hembusan napas, sesaat saja. Kita ingin berkata hidup itu seperti rumput, seperti bunga yang sebentar kelihatan layu, habis. Singkat hidup ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajarkan kepada kita, sesingkat-singkatnya dunia ini, kita persinggahan ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk gereja Tuhan ini, apa yang kita lakukan dalam keluarga kita, semakin berkualitaskah keluarga kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, semakin berkualitaskah keteladanan yang kita munculkan ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita bersosial di masyarakat, atau semakin merosot, orang tidak melihat kita sebagai anak Kristus. Ini yang menjadi pelajaran. Tidak salah bisnis Bapak Ibu Saudara benar, sukses, tidak salah itu. Justru kita doakan supaya semakin sukses. Tapi kita harus berani berkata, semuanya ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Atau kita berkata, semuanya ini dari Tuhan dan semuanya ini untuk saya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau kita menyadari itu semuanya untuk dari Tuhan, dan kita harus berani berkata, semuanya untuk Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kita lihat di sini adalah yang terakhir, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tadi, sedangkan kita membuat rencana aja dalam hidup kita, jangan sampai itu semua rencana daging dalam diri kita. Itu aja kita harus melibatkan Tuhan. Apalagi untuk mengerjakan rencana-rencana yang sudah kita buat, andalkan Tuhan. Gereja mempunyai rencana-rencana dalam 1 tahun ini, tetap andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bekerja di kantor, tetap andalkan Tuhan. Walaupun itu sudah biasa kita kerjakan, semuanya sudah lancar kita kerjakan di office, semuanya mantap, tetap andalkan Tuhan. Sekali-kali kita berani mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kemegahan kita, terkutuklah kita. Itu bagian kita. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 itu dikatakan sana. Tetapi kalau kita menjalani hari-hari kita, aktivitas kita, rencana-rencana yang indah itu, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau berkat cepat Bapak Ibu Saudara, berkata amin. Ketika tadi peristiwa-peristiwa yang menderita, beras sudah naik, masih makan beras yang enak enggak? Masih beli beras yang pulen enggak? Atau sudah Pak, udah naik ini susah ya? Atau ada alasan gak usah yang pulen-pulen Pak, gulanya tinggi. Gak masalah juga, bagus juga. Gak ada yang tahu, beras naik gak ada yang tahu. Tiba-tiba naik aja. Besok BBM naik gak tahu. Tiba-tiba, bensin udah naik ya. Semua orang naik gak tahu. Bahkan semakin sulit juga di bangsa ini kita gak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa sepanjang kita berharap sama Tuhan, Tuhan pelihara kita. Itu firman Tuhan. Harus kembali kepada firman. Amin Bapak Ibu. Ada 2 kisah di sini. Ada 2 kisah yang saya catat di sini tentang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kisah Musa mengandalkan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari situ. Keluaran 33 ayat 15. Luar biasa Bapak Ibu. Musa itu yang lembut hatinya. Di antara sebangsanya, sejamannya, tidak ada yang selembut hati Musa. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing berjalan dengan kami waktu mereka keluar dari bangsa Mesir. Musa ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan tidak membimbing kami, artinya tidak bersama kami tidak akan berjalan. Padahal Tuhan ngomong, enggak, aku akan kirim malaikatku katanya. Enggak, Tuhan berikan tanda bagi kami bahwa Engkau akan menyertai, maka kami akan berjalan. Wow, luar biasa. Atau apa yang kita lakukan? Saya sudah bisa kok bekerja, sudah biasa. Sehingga kita mengandalkan kebolehan kita, kecapakan kita, kepintaran kita. Hati-hati, mungkin saat ini baik-baik saja, tetapi firman itu harus digenapi dalam diri kita. Amin. Atau ada orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang kaya besar, konglomerat,
hartanya triliunan mungkin sekarang ini kalau kita konversi ke rupiah. Dia berkata sombong banget dia. Wah, saya punya lahan, udahlah saya bongkar lagi lumbung-lumbung, memperbesar lumbung-lumbung ini. Dan saya kumpulkan semua penghasilan dari ladang saya. Dan saya berkata kepada jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Mari Bapak Saudara buka nanti di rumah Lukas 12 ayat ke-16 sampai 21. Itu cerita tentang orang kaya bodoh, ya. Dia berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Harta itu tidak salah, tapi hatinya masalahnya nggak kaya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Kaya itu tidak salah, Bapak Ibu. Yang salah itu hatinya. Yang salah itu hatinya tidak kaya kepada Allah. Tetapi ketika harta kita melimpah, hati kita juga melimpah akan kasih karunia dari Allah. Supaya dia tahu mengelola hartanya itu untuk apa. Si bodoh ini dia hanya bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Artinya, Bapak Ibu Saudara ketika diberkati oleh Tuhan hanya untuk keluarga sendiri, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan saya menakut-nakuti, bukan saya sedang berkhotbah untuk berteologi berkelimpahan atau menakut-nakuti jemaat, enggak. Firman Bapak Ibu. Tutup tahun bulan 12 lalu, ini sedikit lagi tentang mengandalkan Tuhan. Masih ada waktu ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Saya di Kalimantan Tengah, itu tidak ada di map itu Bapak Ibu. Memang masih di pedalaman. Dari Palangkaraya itu 12 jam menuju lokasi dan 3 kali transit dari Palangkaraya ke Sampit, dari Sampit ke Rantau dari Rantau ke Pangke. Karena medannya itu nggak sama. Kalau dari Palangkaraya ke Sampit itu rata, masih bagus jalannya dan mobil-mobil biasa yang ceper-ceper juga masih bisa. Tetapi dari Sampit ke Rantau itu tidak bisa, harus mobil-mobil seperti off-road gitu yang sudah desain, yang sudah harus yang sasisnya itu tinggi, supaya karena medannya kan hancur gitu, berlubang, tinggi, naik turun, lembah, ya. Dan saat itu kita sudah berdoa, kita sudah merencanakan yang baik, kita sudah setting semuanya, memohon kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam perjalanan di luar pemikiran saya, dan Tuhan mengizinkan pelayan di sana itu sampai mau menuju lokasi selama 4 jam saya harus berjalan, naik motor, mendaki. Tapi saudara lihat beban saya itu sudah berat, apalagi harus nanjak. Maksudnya beban ini saya kan gitu ya, lumayan subur gitu. Tapi harus saya menanjak jalan. Aduh, tanjakannya itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Sesak napas, memang hampir habis napas. Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan saya kau panggil, ya sudah, saya berserah Tuhan. Karena napas saya sudah tidak kuat. 4 jam Bapak Ibu, hujan deras, Alkitab basah, laptop basah, HP basah. Jangan berharap sinyal, karena di sana nggak ada PLN. Mereka mengandalkan surya. Dan di tengah-tengah perjalanan, apa rencanamu Tuhan lewat peristiwa ini? Di tengah-tengah hutan, di ketinggian, di gunung itu, di bukit itu, saya harus bersaksi kepada seorang yang membawa saya ke ojek itu. Yesus Juru Selamat. Sepanjang jalan saya bersaksi, tapi nggak kena-kena juga. Yesus Juru Selamat. Dan di ketinggian itu, di situ kami berhenti. Wah, saya capek, istirahat dulu. Dan disitulah saya tantang dia. Hari ini, kalau besok kau mati mau mana? Surga atau neraka? Karena dia itu Hindu keharingan, bukan Hindu seperti di Bali. Hindu keharingan, KTP-nya Hindu. Jadi keharingan itu ya, kalau dia percaya kepada roh nenek moyang atau kayu atau batu gitu ya, seperti sinkretisme itu. Dan saat itu pekerjaan Roh Kudus terjadi dan dia membuka hati. Altar call di tengah hujan, altar call di tengah-tengah hutan. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Besoknya saya call up. Barang saya mau percaya dia akan dibaptis dan diselamatkan. Puji Tuhan.
Dia dibaptis di Sungai Seruya. Dan bukan cuma satu orang, ada 3 orang. Saya berpikir, di dalam hati saya, berapalah harga satu laptop, berapalah harga satu HP dibanding ini jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu, karena kita sudah berdoa puasa segala macam, kalau hati ini tidak beres, hati nurani pasti menggerutu. Kenapa? Sudah tidak bersama dengan keluarga tutup tahun, sudah tidak bersama dengan anak istri awal tahun, malah mengalami musibah seperti ini. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan bahwa nilai yang sangat berharga itu adalah satu jiwa datang kepada Tuhan, satu jiwa diselamatkan, melebihi segalanya apa yang ada di dunia. Karena di dunia ini adalah fana adanya, manusia fana adanya, sifat manusia itu rapuh, Bapak Ibu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan di situ saya bersemangat, pimpin KKR, pimpin ibadah, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oh, menghibur hati saya. Walaupun pulangnya rasanya, aduh, semua habis semua, tapi tidak apa-apa. Tuhan pasti gantikan. Itulah hamba Tuhan, anak Tuhan harus seperti itu. Pasti Tuhan akan gantikan yang terbaik. Pendeta juga manusia. Ketika menghadapi suatu masalah, apa yang muncul? Anak Tuhan juga, jemaat juga harus seperti itu. Ketika menghadapi suatu trouble dalam kehidupan, dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat? Yakobus mengajarkan kepada kita. Jika kita tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu melakukan yang baik, kita tidak lakukan, itu berdosa. Tetapi orang-orang yang beriman di tempat ini sudah tahu melakukan yang terbaik, lakukanlah. Jangan sempat tidak lakukan, lakukanlah. Kalau sekelilingmu tidak sanggup lagi beli beras karena sudah naik beras, bahkan kasih beras yang pulen itu supaya dia merasakan kuah enak. Ternyata cuma pakai Indomie saja kuahnya karena berasnya pulen, wangi, rasanya sudah makan daging sapi. Karena Indominya kari sapi gitu ya. Sederhana bukan? Sederhana. Hanya maukah hati kita terbuka untuk sesama kita? Maukah hati kita terbuka untuk lebih giat lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan di tempat ini? Semakin giat lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Memberi waktu, pikiran, tenaga, materi. Amin. Ini tidak ada sponsor Bapak Abraham, tidak ada. Ini murni firman Tuhan. Tidak ada sponsor dari manapun. Tolong katakan ini, tolong katakan Pak Pendeta. Tidak ada. Murni firman Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita, umat yang dikasihinya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.